Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febranto Barapsinggi dari kelas 02 Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Sebelum masuk pada materi kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Iswal Burhan, SPD MT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan risiko bahaya fisik pada kegiatan kerja yang seperti pada video yang terlihat, yaitu pengolahan kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh para pekerja dan karyawannya. Di sini terlihat bahwasannya para pekerja tidak menggunakan contohnya alat pelindung diri ataupun yang bisa melindungi diri yang namanya risiko bahaya fisik, contohnya APD atau alat pelindung diri. Nah, jikalau kita tidak memakai APD ini dalam proyek kerja atau kegiatan kerja yang seperti terlihat dalam video, yaitu pengolahan kelapa sawit, yang dari cedera fisik itu bisa menimbulkan seperti pekerja yang tidak menggunakan APD dapat mengalami cedera fisik, yaitu seperti luka bakar, iritasi kulit, mata terluka, cedera telinga, atau luka-luka akibat terkena benda. Nah, yang kedua juga itu ini dapat dapat terjadinya penyebaran penyakit. Kenapa bisa terjadinya? Karena dalam lingkungan yang terkontaminasi zat biologis berbahaya seperti bakteri atau virus dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Dan itu pun dapat bisa mengganggu kesehatan para pekerja. Selain melindungi para pekerja dari bahaya fisik, kimia, dan biologis, APD atau alat pelindung diri juga memiliki fungsi lain dalam pengolahan minyak sawit, antara lain yaitu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Jadi APD ini dapat membantu mencegah kontaminasi lingkungan kerja dengan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya yang mungkin ada di lingkungan kerja. Dengan cara ini pun APD dapat membantu menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan kerja yang lebih baik. Yang kedua, meminimalkan dampak lingkungan. Jadi beberapa bahan kimia dan zat berbahaya yang digunakan dalam pengolahan minyak sawit dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. APD ini pun dapat membantu meminimalkan dampak ini dengan membantu para pekerja menghindari kontaminasi lingkungan dengan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya. Nah, dan yang ketiga ini dari segi hukum, yaitu mematuhi aturan dan peraturan. Penggunaan APD biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan keselamatan kerja. Dengan menggunakan APD secara tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa memenuhi peraturan ini dapat menghindari sanksi hukum dan denda yang mungkin diperlukan jika tidak memenuhi aturan tersebut. Nah, yang keempat ini yaitu meningkatkan kesadaran dan keselamatan kerja. Dengan mendorong pekerja untuk menggunakan APD secara konsisten dan memberikan pelatihan yang memadai tentang penggunaan APD dengan benar, perusahaan dapat membantu meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan cedera dan meningkatkan produktivitas secara efisiensi. Terlepas dari risiko bahaya fisik pada keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat juga yang seperti pada poin 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu sanksi atau hukuman yang diterima bagi para perusahaan atau bahkan para pekerja yang secara sengaja tidak menggunakan atau mematuhi aturan yang telah berlaku, seperti tidak menggunakan APD pada saat mengerjakan atau kegiatan kerja lainnya pada video tersebut. Oke, jadi sanksi yang diterima oleh perusahaan dan para pekerja yang tidak mematuhi aturan tersebut dalam lingkungan kerja dapat berbeda-beda, tergantung pada undang-undang dan peraturan di masing-masing negara dan wilayah. Namun, beberapa contoh sanksi yang mungkin diberlakukan antara lain, yang pertama, perusahaan dapat dikenakan denda atau sanksi administratif lainnya karena melanggar undang-undang atau peraturan keselamatan kerja yang mengharuskan penggunaan APD. Denda dan sanksi ini dapat berupa hukuman denda, teguran tertulis, ataupun pencabutan izin usaha.
Yang kedua, pekerja tidak menggunakan APD dengan benar dapat diberi sanksi berupa teguran tertulis, peringatan atau pengurangan gaji atau sehingga bisa mengakibatkan pemecatan dari pekerjaan. Yang ketiga ini yaitu jika tidak menggunakan APD menyebabkan dampak negatif pada lingkungan perusahaan, dapat dikenai sanksi administratif seperti yang telah dijelaskan di atas, seperti pencabutan izin usaha atau denda, serta pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan. Ya, itu pun seperti terkontaminasinya limbah perusahaan yang tidak terkelola dengan baik. Selanjutnya juga terlihat dalam video ini bahwa para pekerja tidak menggunakan alat pelindung kepala, yaitu safety helmet. Nah, bahwasanya pelindung kepala ini bisa dibilang sangat wajib untuk kita kenakan dalam kegiatan proses pekerjaan. Mengapa demikian? Di kewajiban mengenakan ini sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bentuk alat tersebut tergantung pada fungsinya, yakni alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan ataupun cedera kepala akibat kejatuhan benda keras. Dan di sini kita melihat bahwasanya para pekerja kelapa sawit ini tidak menggunakan alat pelindung kepala. Jadi cedera kepala dapat terjadi karena terjatuhnya benda atau material berat seperti buah kelapa sawit ataupun peralatan yang digunakan dalam pengolahan tersebut. Nah, jadi di sini juga kita melihat bahwasanya para pekerja ini tidak menggunakan masker untuk melindungi mereka dari paparan asap yang terjadi dalam pengolahan kelapa sawit ini. Dan bahayanya itu pun bisa juga mengakibatkan kepada pernapasan yang terganggu atau bisa mengakibatkan penyakit yang membuat jadi lebih parah. Asap dari pengolahan kelapa sawit juga dapat berdampak negatif pada kesehatan pekerja, khususnya pada sistem pernapasan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat paparan asap pada pengolahan kelapa sawit yaitu seperti gangguan pernapasan. Nah, jadi asap yang dihasilkan dari proses pembakaran dan pengolahan kelapa sawit mengandung partikel-partikel yang dapat merusak saluran pernapasan. Jika pekerja terpapar asap dalam jangka waktu yang lama tanpa menggunakan masker ini atau alat pelindung diri ini, mereka dapat mengalami gangguan pernapasan seperti bronkitis, asma ataupun pneumonia. Jadi bisa dibilang penyakit tersebut bukanlah penyakit yang bisa dibilang tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Kedua, iritasi mata dan hidung. Asap yang terhirup juga dapat menyebabkan iritasi pada mata dan hidung. Pekerja mungkin mengalami mata merah, gatal dan berair serta hidung tersumbat dan bersin-bersin. Nah, yang ketiga ini adalah risiko yang bisa dibilang bisa menjadi fatal bagi para pekerja jika tidak menggunakan masker untuk melindungi mereka dari paparan asap yang pada pengolahan kelapa sawit itu. Jadi yang ketiga ini risiko kanker paru-paru. Asap dari pembakaran dan pengolahan kelapa sawit juga mengandung bahan kimia seperti polutan organik dan logam berat yang dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru jika terhirup dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi untuk mencegah dampak buruk dari paparan asap pada pengolahan kelapa sawit diperlukan yaitu seperti tadi dibilang di awal, itu penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai seperti masker, respirator, pelindung mata, dan pelindung telinga. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan faktor lingkungan kerja seperti sirkulasi udara yang baik dan pengaturan temperatur untuk tepat mengurangi paparan asap pada para pekerja. Pekerja juga harus menjaga kebersihan diri dan mencuci tangan secara teratur untuk mengurangi paparan asap melalui tangan. Jadi dari semua dampak yang terjadi pada kegiatan kerja tersebut, di sini ada beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh para perusahaan dan para pekerja yang terlibat pada kegiatan kerja tersebut. Seperti pertama,
Perusahaan harus memastikan bahwa para pekerja dilengkapi dengan APD yang sesuai untuk melindungi mereka dari risiko bahaya fisik dan kesehatan. Para pekerja pun harus dilatih dan diberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan APD dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Hal ini akan membantu mengurangi risiko atau cedera bahaya fisik selama bekerja di lapangan. Kedua, perusahaan harus memastikan bahwa bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses produksi dikelola dengan baik dan aman. Perusahaan harus memastikan bahan kimia tersebut disimpan dengan aman, digunakan dengan benar, dan memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun juga dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas. Bahan kimia, perusahaan juga harus memastikan bahwa pekerja dilatih untuk menggunakan bahan kimia dengan benar dan bahwa penggunanya diawasi dengan ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar. Dan yang terakhir ini yaitu perusahaan harus memastikan bahwasannya pekerja diberikan pelatihan dan edukasi tentang keselamatan kerja dan keselamatan kerja. Maksudnya tentang keselamatan kerja dan kesehatan. Mulai dari pertama penggunaan APD hingga pada sanksinya apabila jika melanggar tidak menggunakan alat pelindung diri dapat berakibat fatal juga bagi para pekerja dan perusahaan ini sendiri. Pelatihan ini harus tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pekerja selalu mengetahui cara menghindari risiko fisik dan kesehatan kerja serta mengatasi masalah yang mungkin timbul. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran pekerja tentang keselamatan kerja dan menjaga kualitas produksi yang baik di perusahaan. Baik, jadi itulah risiko yang terjadi pada kegiatan kerja jikalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri pada kegiatan kerja yang seperti pada terjadi pada video tersebut. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.